Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Berjumpa lagi pagi hari ini. Saya berharap saudara dalam kondisi sehat, kondisi prima untuk tetap menjalani aktivitas dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kembali Tuhan. Kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu, menikmati berkat firman-Mu, menjadi makanan bagi rohani kami, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat, bahkan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, urapi dan pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak asing dengan istilah murah hati dan kemurahan. Tiga kata ya, murah hati. Tapi murah hati sebenarnya menjadi satu rangkaian kata. Murah hati itu apa toh? Murah hati ini bicara tentang sikap hati yang rela menolong, rela memberi, suka berbagi. Tetapi kalau bicara tentang kemurahan, ini bicara tentang pemberian. Kemurahan adalah sesuatu yang diberikan. Ya, seperti hanya berkat Tuhan, itu juga kemurahan yang dari Tuhan bagi kita. Nah, bicara tentang kemurahan, saya yakin setiap orang percaya ya tidak asing dengan istilah itu dan sangat senang kalau beroleh kemurahan. Betul? Saya berharap ya kemurahan Tuhan dicurahkan, bahkan sering menyanyikan lagu tentang kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ya. Jadi artinya itu bukan hal yang baru, dan saya yakin setiap orang berharap mendapat kemurahan dalam hidupnya. Tetapi tidak jarang kok aku merasa bahwa kemurahan Tuhan kok agak nggak seperti dulu. Dulu berkatnya luar biasa, sekarang kok rasanya kok agak seret ya. Ya, kok aku jarang mengalami kemurahan ya. Kok aku justru mengalami banyak kesulitan ya. Ya, coba lihat firman Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Artinya, orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Ya, kalau kita kurang menerima kemurahan, jangan-jangan kita kurang bermurah hati. Kalau melihat konteks ayat ini, ya, berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hati sekali lagi ini tidak hanya bicara tentang materi, berbagi uang, enggak selalu. Kemurahan ini bicara banyak hal. Intinya adalah bagaimana sikap kita mau berbagi, mau memberi, ya, termasuk kita menolong orang yang dalam kesusahannya. Ya, kemurahan hati inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang akan beroleh kemurahan. Loh, jadi artinya bukan berarti kita terus istilahnya ngejar kemurahan. Jangan. Saudara lakukan saja, ini hukumnya. Firman Tuhan adalah hukumnya. Jadi kalau saudara bermurah hati, maka saudara akan beroleh kemurahan. Ini ayat firman Tuhan yang mengatakan itu. Ya, kenapa murah hati ini harus jadi gaya hidup kita? Lukas 6 ayat 36 dikatakan, hendaklah kamu murah hati. Loh, ini yang minta Tuhan nih. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi Tuhan kita murah hati, suka memberi, suka memberkati. Nah, kita sebagai anak-anaknya seharusnya punya sikap hati yang sama seperti itu, ya. Suka bermurah hati, dan kita percaya di balik sikap murah hati kita ada kemurahan Tuhan yang akan dicerahkan atas hidup kita. Ya, jadi kita nggak ngejar-ngejar kemurahan dengan cara kita, tetapi lakukan apa yang dikatakan firman. Ya, firman-Nya berkata berbahagialah orang yang murah hatinya. Ya, artinya hendaklah kamu murah hati. Ini kan yang Tuhan yang minta supaya kita kerjakan. Ya, satu kali Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan. Ya, seorang pemilik kebun anggur mencari pekerja. Ya, lalu ketemu orang buat perjanjian. Ya, akhirnya berangkat. Pagi-pagi dia berangkat. Ya, ini pekerjaannya ini. Jam 9 tuan itu jalan-jalan ketemu orang. Ajak lagi, ayo ikut kebunku, saya bilang nganggur di sini. Jam 12 ketemu orang lagi, kamu nganggur ya? Iya Pak, ayo ikut kerja. Ya, jam 3 sore ketemu orang, suruh kerja juga di kebun anggurnya. Yang unik lagi, jam 5 sore ketemu orang, suruh ikut kerja juga. Ya, setelah selesai, ya sekitar jam 6 saatnya bagi upah. Yang datang terakhir kasih duluan. Terus begitu sampai yang terakhir. Yang terakhir kamu bilang, loh kok yang aku terima sama dengan yang datangnya cuma 1 jam? Aku kerja seharian loh. Tuhan menyatakan gini, jadi kenapa kamu jadi iri? Gitu loh. Kepada siapa aku bermurah hati kan suka-suka aku, ini hartaku kok. Ya. Kadang-kadang kita merasa keadilan itu
kita lebih ngerti dan ngerasa kita berhak untuk menghakimi. Padahal itu kan bicara tentang perumpamaan itu sudah ada kesepakatan. Kalau Tuhan itu bermurah hati kepada yang jam 5 sore, jangan iri. Kalau ada Tuhan memberi kemurahan kepada orang lain, jangan iri. Kok dia berhasil ya usahanya? Kok gampang mentor dia bekerjaannya? Kok mulus-mulus saja? Kenapa kok aku seret ya? Kok aku sulit ya? Saudara dikasih Tuhan, bermurah hatilah. Jangan iri hati. Justru itu menghambat berkat. Kalau Tuhan bermurah hati kepada seseorang, berbahagialah. Turutlah bersyukur. Ya, artinya engkau sepakat dengan Tuhan. Tuhan, engkau bermurah hati atas orang itu. Aku setuju. Ya, saya ikut senang Tuhan engkau memberkati saudaraku. Aku senang Tuhan engkau memberkati tetanggaku. Aku senang engkau memberkati ya siapapun, bahkan tanda kutip musuhku. Kalau Tuhan berkenan memberkati, berkatilah Tuhan. Ya, jadi jangan ada sikap hati yang salah. Sebaliknya kita justru harus bermurah hati seperti Tuhan. Ya, tolong orang lain yang dalam kesusahannya. Berikan bantuan kepada orang yang memerlukannya. Ya, ada berkat, bagi berkat sama orang lain. Sikap murah hati yang demikian yang menggerakkan Tuhan melimpahkan kemurahan atas hidup kita. Amin. Ayo, saya mengajak seluruh jemaat miliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati. Ya, murah hatilah karena itu yang dikehendaki Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri adalah pribadi yang murah hati. Karena itu, kalau kita bermurah hati, di belakangnya ada lanjutannya. Engkau akan beroleh kemurahan. Haleluya. Puji Tuhan ya. Jadi di masa pandemi COVID-19 bukan alasan untuk kita tidak bisa bermurah hati. Murah hati dengan cara-cara sederhana. Yang penting sikap hati kita benar di hadapan Tuhan. Kita peduli, kita mau berbagi, kita mau menolong orang lain. Maka sikap yang demikianlah sikap murah hati yang akan mendatangkan kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau nyatakan atas kami. Dan biarlah Engkau juga akan menuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami mau bermurah hati Tuhan, kepada siapapun Tuhan. Supaya sikap murah hati ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Roh Kudus jadi pelaku-pelaku firman. Sehingga apa yang kami kerjakan berkenan dan nama Tuhan dimuliakan. Berdoa menyerahkan hidup kami hari ini. Pimpin sertai kami ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Dalam perlindungan Tuhan kami aman dari virus corona dan segala semacam penyakit. Kami dalam damai sejahtera dan segala kebaikan Tuhan terjadi juga atas hidup kami. Dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari belajar untuk bermurah hati. Dan kemurahan Tuhan dicurahkan atas hidup saudara. Semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.